Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang penyesuaian diri pada hewan atau adaptasi. Ada 4 hal yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu penyesuaian bentuk tubuh hewan, penyesuaian fungsi alat tubuh hewan, penyesuaian tingkah laku hewan, dan hubungan antara ciri khusus hewan dengan lingkungannya. Untuk materi yang pertama, penyesuaian bentuk tubuh hewan. Setiap hewan memiliki ciri khususnya masing-masing. Ciri-ciri tersebut tidak lain bertujuan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri dengan lingkungannya itu biasa disebut adaptasi. Adapun penyesuaian yang pertama ialah penyesuaian bentuk tubuh atau morfologi. Penyesuaian bentuk tubuh adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Penyesuaian bentuk tubuh ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Ada 3 jenis hewan yang akan dibahas penyesuaian bentuk tubuhnya, yaitu burung atau unggas, serangga, dan unta. Pertama, penyesuaian bentuk tubuh atau morfologi pada burung atau unggas. Burung memiliki kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Berdasarkan lingkungan dan jenis makanannya, bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, kaki bebek. Kaki bebek ini mempunyai selaput renang di antara jari kakinya. Kaki tersebut digunakan untuk berjalan di lumpur atau membantu saat berenang. Yang kedua adalah kaki burung pipit. Kaki burung pipit ini mempunyai jari-jari yang panjang, terletak dalam bidang datar dan berfungsi untuk hinggap pada ranting-ranting pohon. Yang ketiga, kaki ayam. Kaki ayam bentuknya panjang dan tegak, berfungsi untuk berjalan di darat dan mengais makanan di tanah. Yang keempat, kaki burung elang. Kaki burung elang itu pendek, namun bercakar tajam, karena berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Yang kelima, kaki burung kakak tua. Kaki burung kakak tua mempunyai 2 buah jari yang mengarah ke depan dan 2 buah jari yang mengarah ke belakang, berfungsi untuk memanjat. Dan yang terakhir, kaki burung pelatuk. Kaki burung pelatuk ini mempunyai 2 jari yang mengarah ke depan dan 2 jari yang mengarah ke belakang, sama seperti burung kakak tua, berfungsi untuk memanjat pohon. Selain bentuk kaki, burung atau unggas pun melakukan penyesuaian dari bentuk paruhnya. Pada gambar, kalian bisa melihat ada 5 jenis paruh yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dari jenis makanannya. Itik. Itik itu makanannya ikan atau cacing. Paruhnya seperti sudu dan pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Bebek atau itik ya, jadi paruhnya itu berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Elang. Elang jenis makanannya ular, ayam, cacing. Ciri-ciri paruhnya sangat tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Burung pipit.
makannya biji-bijian. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi. Burung pelatuk, makanannya dia serangga. Ciri-ciri paruhnya itu runcing agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga yang ada di dalamnya. Burung pelikan, jenis makanannya ikan. Ciri paruhnya itu panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Dan terakhir ayam. Ayam itu jenis makanannya biji-bijian dan cacing. Memiliki ciri paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Itulah bentuk morfologi burung atau unggas. Ada perbedaan dari bentuk kakinya, ada perbedaan dari bentuk paruhnya. Selanjutnya serangga. Serangga yang pertama akan dibahas adalah lalat. Lalat rumah mempunyai alat penyerap pada mulutnya. Alat penyerap ini mirip spons atau gabus. Alat ini digunakan untuk menyerap makanan, terutama yang berupa cairan. Yang kedua ada kupu-kupu. Mulut kupu-kupu ini mempunyai alat penghisap. Kupu-kupu menggunakan mulut ini untuk menghisap sari madu atau nektar pada bunga. Apakah kalian pernah memperhatikan kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga? Apabila kalian perhatikan, kupu-kupu tersebut itu sedang menghisap madu atau nektar pada bunga. Selanjutnya adalah nyamuk. Nyamuk mempunyai bentuk mulut penusuk dan penghisap. Mulut ini dapat menghisap makanan berupa darah manusia atau hewan. Mulut nyamuk berbentuk tabung panjang dan tajam atau runcing. Bentuk mulut seperti ini untuk menusuk kulit manusia atau hewan. Jadi alat yang dia gunakan untuk menghisap darah kita itu adalah mulutnya. Mulutnya yang berbentuk tabung panjang dan tajam atau runcing. Selanjutnya jangkrik. Jangkrik ini mempunyai bentuk mulut penggigih dan mengunyah. Mulut ini mempunyai gigi-gigi kecil untuk mengunyah makanan yang berupa daun. Jangkrik. Selanjutnya, unta. Tempat hidup unta adalah di gurun pasir yang panas dan gersang. Bentuk dan susunan tubuh unta sesuai dengan keadaan alam di gurun pasir. Tubuh unta mampu bertahan tidak makan dan minum sampai beberapa hari. Bagaimana unta dapat bertahan tidak makan dan minum dalam beberapa hari? Hal tersebut dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. 1. Punuk untanya banyak mengandung lemak. Lemak itu merupakan cadangan makanan dalam tubuh yang digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. 2. Lambung unta mampu menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Air tersebut disimpan dalam bentuk cairan tubuh yang dikeluarkan sedikit demi sedikit ke sistem pencernaan. Akibatnya, unta tahan tidak makan dan minum berhari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh. Salah satu jenis penyesuaian diri yaitu penyesuaian diri fungsi alat tubuh atau fisiologi. Secara arti, penyesuaian fisiologi yaitu cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui fungsi kerja di organ tubuhnya yang bertujuan agar bertahan hidup. Secara tepatnya, penyesuaian fisiologi yaitu penyesuaian yang mencakup fungsi alat tubuh. Adaptasi ini bisa dalam bentuk enzim yang didapatkan dari suatu organisme
Tetapi, penyesuaian fisiologi bisa bersifat reversible atau bisa kembali pada kondisi awal maupun semula. Ada 6 hewan yang akan dibahas mengenai fungsi alat tubuhnya, yaitu kucing, burung kolibrita, bebek, burung elang, ular, dan bunglon. Yang pertama, kucing. Kucing itu memiliki kuku yang tajam serta taring yang kuat dan runcing. Alat tersebut berguna untuk mencari makan. Pada dasarnya, kucing itu mencari makan dengan cara berburu. Ia berburu tikus atau hewan kecil lainnya. Untuk menangkap mangsanya, diperlukan kuku dan gigi yang tajam. Kucing menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya dengan cara pertama, memiliki bantalan kaki agar saat mengendap-endap tidak mengeluarkan suara. Kedua, memiliki otot kaki yang kuat. Ketiga, pupil mata bisa membesar dan mengecil agar saat gelap dapat melihat mangsanya. Keempat, memiliki kumis di sekitar hidungnya untuk mendeteksi keadaan lingkungan di sekitarnya. Kelima, memiliki indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Keenam, memiliki alat keseimbangan di telinga bagian dalam agar saat jatuh masih tetap bisa bertumpu pada kakinya. Ketujuh, memiliki penglihatan yang tajam. Kedelapan, menyesuaikan diri untuk memperoleh makanan dan menghindar dari musuhnya dengan memiliki gigi dan taring yang tajam. Itulah cara kucing untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya adalah burung kolibrita. Burung kolibrita mencari makan dengan cara menghisap sari bunga atau nektar yang ada di dasar bunga. Burung ini mudah mencapai dasar bunga karena bentuk paruhnya kecil dan panjang. Sambil terbang, paruhnya dimasukkan ke dasar bunga untuk menghisap nektar. Selanjutnya adalah bebek. Bebek biasa hidup di tempat yang berair seperti di sawah. Ia memiliki ciri khusus yaitu kakinya lebar dan berselaput. Kaki yang lebar dan berselaput itu tujuannya agar mudah berenang di air. Dan ketika ia berada di tempat yang berlumpur, ia tidak mudah terperosok ke dalam lumpur tersebut. Selanjutnya ular. Ular dapat memakan mangsanya yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Karena rahang ular bagian atas dan bawah dapat digerakkan atau dibuka selebar mungkin, sehingga dapat menelan mangsanya yang lebih utuh. Ular memakan mangsanya tanpa dikunyah, melainkan ditelan secara utuh hingga masuk ke dalam perutnya. Dan terakhir adalah bunglon. Bunglon mempunyai kemampuan mimikri, menjadikannya dapat berubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat tinggalnya dan terhindar dari pemangsa atau dari musuhnya. Bunglon mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulitnya. Jika berada di dedaunan, warna kulit bunglon menjadi hijau. Sebaliknya, apabila berada di tanah, warna kulit bunglon menjadi seperti tanah atau kecoklatan. Perubahan warna kulit sesuai warna lingkungan seperti yang dilakukan oleh bunglon dinamakan mimikri. Itulah tadi penjelasan mengenai fungsi alat tubuh atau fisiologi dari beberapa hewan. Selanjutnya, kita akan membahas penyesuaian tingkah laku. Penyesuaian tingkah laku mudah kita amati karena berupa perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan lingkungannya agar tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Beberapa contoh adaptasi tingkah laku adalah sebagai berikut. Yang pertama, mimikri. Lalu autonomi. Selanjutnya hibernasi, estivasi, penyesuaian tingkah laku pada rayap, dan penyesuaian tingkah laku pada mamalia air. Kita akan bahas satu persatu penyesuaian tingkah laku tersebut. Yang pertama adalah mimikri. Bunglon mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulitnya. Jika berada di dedaunan,
warna kulit bunglon menjadi hijau. Sebaliknya, apabila berada di tanah, warna kulit bunglon menjadi seperti tanah kecoklatan. Perubahan warna kulit sesuai warna lingkungannya seperti yang dilakukan oleh bunglon tersebut dinamakan mimikri. Yang kedua adalah autonomi. Cicak memiliki kemampuan yang dapat memutuskan ekornya. Dalam keadaan bahaya, cicak mengelabuhi musuhnya dengan cara memutuskan ekornya, yang disebut autotomi. Jika seekor cicak dikejar oleh pemangsa, ekornya secara mendadak putus dan bergerak-gerak, sehingga perhatian pemangsa itu akan tertuju pada ekor yang bergerak tersebut. Kemampuan itu digunakan cicak untuk menghindarkan diri dari kejaran pemangsa. Selanjutnya adalah hibernasi. Musim dingin adalah musim yang sangat sulit bagi hewan. Banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup pada musim yang keras ini. Beberapa hewan melewatinya dengan tetap giat mencari makan. Sementara itu, hewan yang lain bertahan hidup dengan terlelap dalam suatu tidur khusus yang dinamakan hibernasi. Ciri-ciri hewan yang melakukan hibernasi yaitu suhu tubuhnya rendah, serta detak jantung dan pernapasannya sangat lambat. Tujuannya untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, kekurangan makanan, dan menghemat energi. Contoh hewan yang melakukan hibernasi antara lain ular, kura-kura, ikan, dan bengkarung yang tetap tinggal di sarangnya selama musim dingin. Yang keempat adalah estivasi. Di beberapa belahan dunia, cuaca yang paling buruk adalah cuaca pada musim panas. Pada musim panas, udara sangat panas dan kering. Beberapa hewan bergerak mencari tempat perlindungan dan tidur. Tidur di musim panas disebut estivasi. Kata ini berasal dari kata Latin yang berarti musim panas. Tujuan hewan melakukan estivasi adalah untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air. Lemur kerdil, kelelawar, dan beberapa tupai adalah mamalia yang berestivasi untuk menghindari cuaca kering. Yang kelima adalah penyesuaian tingkah laku pada rayap. Rayap adalah golongan serangga penghancur kayu. Mengapa rayap dengan mudah dapat mencerna kayu? Rayap mampu mencerna kayu bukan karena mempunyai enzim yang dapat mencerna kayu, melainkan karena di dalam ususnya terdapat hewan flagellata yang mampu mencerna kayu. Hewan flagellata mampu menghasilkan enzim selulose. Secara periodik, rayap mengalami pengelupasan kulit. Pada saat kulit mengelupas, usus bagian belakang ikut terkelupas, sehingga flagellata turut terbawa oleh usus. Untuk mendapatkan kembali flagellata tersebut, rayap biasanya memakan kembali kelupasan kulitnya. Berbeda dengan rayap dewasa, rayap yang baru menetas suka menjilati dubur rayap dewasa untuk mendapatkan flagellata. Dan terakhir adalah penyesuaian tingkah laku pada mamalia air. Hewan vertebrata dari golongan mamalia dan reptilia yang hidup di dalam air tetap bernapas dengan paru-paru. Hal ini tampak jelas pada cara bernapasnya, misalnya paus. Setiap saat paus muncul ke permukaan air untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya sampai paru-parunya penuh sekali, yaitu sekitar 3.350 liter. Setelah itu, paus akan menyelam kembali ke dalam air. Dengan udara sebanyak itu, paus mampu bertahan selama kira-kira setengah jam di dalam air. Pada saat muncul kembali di permukaan air, hasil oksidasi biologi dihembuskan melalui lubang hidung, seperti pancaran air mancur. Sisa oksidasi ini berupa karbon dioksida yang jenuh dengan uap air yang telah mengalami pengembunan atau kondensasi. Itulah contoh penyesuaian tingkah laku dari beberapa hewan. Pembahasan terakhir adalah hubungan antara ciri khusus hewan dengan lingkungannya. Tempat hidup hewan ada di berbagai tempat, seperti di air, di pohon, di padang rumput, di dalam tanah, dan sebagainya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya,
maka hewan itu harus mencari makan. Cara hewan mencari makan bermacam-macam. Dalam dunia hewan sudah lazim ada pemangsa dan yang dimangsa. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari musuh yang akan memangsanya, hewan tertentu memiliki ciri-ciri khusus yang bertujuan untuk mengelabui musuhnya atau untuk mencari makan bagi kelangsungan hidupnya. Berikut ini contoh hubungan antara ciri khusus yang dimiliki hewan dengan lingkungannya. Yang pertama, angsa. Kaki angsa dan itik berselaput lebar. Hal ini berfungsi untuk berenang saat berada di air dan agar tidak mudah terperosok saat berada di tempat yang berlumpur. Zebra. Zebra berkulit belang putih dan hitam. Warna ini dapat digunakan untuk mengelabui hewan pemangsa seperti singa. Dari kejauhan, zebra dapat tersamar dari pandangan hewan pemangsanya. 3. Kura-kura. Tubuh kura-kura bercangkang keras dan kepalanya dapat dimasukkan ke dalam cangkang saat ia sedang menyelamatkan diri. Kura-kura merupakan hewan yang bergerak sangat lambat. Untuk melindungi diri di saat terancam oleh pemangsa, kura-kura akan memasukkan kepalanya ke dalam cangkang, serta menarik kaki-kakinya yang ditumbuhi kuku dengan sangat keras, sehingga musuh tidak dapat melukainya. 4. Semut. Semut merupakan serangga yang bersalang di dalam tanah. Untuk mencari makan, semut keluar dari sarangnya. Semut memiliki 2 antena di kepalanya. Antena digunakan menyentuh, membau, dan merasakan gerakan bunyi. Sementara itu, mulut semut digunakan untuk mengecap. Dengan mengecap, membau, dan menyentuh, semut dapat menemukan benda yang ada di sekitarnya. Semut berinteraksi dengan sesamanya menggunakan sentuhan antena. Semut juga bisa berkomunikasi dengan semut lain melalui bau. Semut mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya. Semut juga mengeluarkan bau untuk menunjukkan keberadaan makanan. Yang kelima, landak. Landak adalah hewan yang unik. Landak memiliki bulu keras di bagian atas tubuhnya. Bulu landak mengandung ribuan duri yang dihasilkan dari otot-otot kulit. Duri tersebut merupakan alat pertahanan mereka. Apabila diserang musuh, landak akan melarikan diri masuk ke sarangnya. Sarang landak berada di dalam tanah. Jika tidak sempat melarikan diri, landak akan menggulung tubuhnya. Bulunya keras kemudian mengembang. Seluruh tubuh landak pun dipenuhi duri yang sangat tajam. Duri akan menancap pada musuh yang menyentuhnya. Keenam adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan yang hidup di dalam air. Cumi-cumi memiliki banyak tangan yang pendek. Tangan ini disebut dengan tentakel. Otot tentakel dapat berkerut dengan cepat. Cumi-cumi dapat bergerak secara cepat saat dikejar pemangsa. Saat di depan pemangsa, cumi-cumi akan menyemprotkan tinta pekat. Tinta ini mengejutkan pemangsa selama beberapa detik. Nah, kesempatan ini digunakan cumi-cumi untuk melarikan diri. Ternyata, kehebatan yang dimiliki cumi-cumi tidak hanya tinta pekat. Cumi-cumi juga dapat memancarkan cahaya dari tubuhnya. Cumi-cumi menjadi hewan yang sangat indah dan gemerlap. Kemampuan ini membantunya mencari makanan di malam hari. Mangsa akan mendekat karena tertarik oleh cahaya yang dipancarkannya. Dan terakhir adalah walang sangit. Walang sangit merupakan hewan dalam kelompok serangga. Walang sangit hinggap di dedaunan untuk mencari makanan. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau ini untuk mengusir musuhnya. Bau inilah yang menjadi senjata bagi walang sangit. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai bagaimana cara hewan mempertahankan hidupnya. Silahkan kalian pahami kembali bagaimana cara hewan mempertahankan hidupnya. Kalian perhatikan hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian amati. Apakah kalian pernah melihat cecak melepaskan ekornya? Bagaimana kucing tidak terluka saat terjatuh dari ketinggian? Bagaimana burung memanjat? Bagaimana burung mencari makanan? Dan yang lainnya. Banyak sekali hewan di lingkungan sekitar rumah kita yang dapat kita amati. Silakan kalian rangkum, kalian catat materi yang tadi telah disampaikan. Agar apa? Agar kalian dapat dengan mudah memahami
bagaimana cara hewan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Itu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.